Halo, selamat sore sahabat rumah GWF. Kembali lagi dengan saya Deriana. Kali ini saya akan mereview tentang komentar ya di kolom komentar channel YouTube saya ini, Rumah GWF ini. Saya akan memulai dari video yang terdahulu tuh, dari zaman dulu. Oh ya, perkenalkan saya itu Deriana ya kalau nama lengkap. Asli orang Sukabumi, Jawa Barat. Saya lulusan terakhir saya itu S1 Pendidikan Agama Islam di IAIN Ponorogo, Jawa Timur. Ya, kenapa saya memilih berternak domba? Karena ini sesuatu yang sangat menyenangkan gitu kan. Karena hidup itu ya yang dicari itu ya kebahagiaan, kenyamanan. Seperti itulah. Mulai dari pertama nih, dari plastik untuk pakan silase. Plastik untuk pakan silase ini, kolom komentar yang siapa namanya ini, Jakarta 1, ini nama plastiknya apa A katanya, dari Jakarta 1. Untuk plastik silase, saya sendiri itu beli dari Kandang Uang Madiun ya. Kalau misalkan sahabat rumah GWF ingin tahu tentang plastik silase ini, mungkin bisa dicari channel YouTube-nya Kandang Uang Madiun ya, namanya ya plastik silase gitu. Itu untuk dari Jakarta 1 ya. Harganya berapa? Dari Eko Wahyudi. Nah, harganya berapa dulu? Seingat saya itu 56.000 ya. Sama ongkir itu sekitar 110.000 kalau nggak salah. Karena si beratnya itu kurang lebih 20 kurang lebih 2 kilo. Kurang lebih 2 kilo si beratnya itu. Wong kampung, kalau mau pesan ukuran plastik yang lebih gede lagi ada nggak ya Mas? Oh yes, katanya saya cek dari mungkin adminnya Kandang Uang, katanya stoknya itu sekarang lagi habis tuh untuk plastik silase. Mungkin kalau ingin tahu sahabat rumah GWF apa itu plastik silase, mungkin bisa lihat tuh di channel YouTube saya yang ada judulnya plastik silase. Sugiharto, untuk wadah silase tebon jagung kemungkinan robek gimana Mas? Nah, sebenarnya gini, plastik silase ini kalau menurut saya pribadi sebenarnya nggak efektif. Lebih efektif kita menggunakan drum tuh. Plastik silase itu akan rentan robek. Dan kalau misalkan kita mencacah rumput nggak pakai mesin chopper, itu akan lebih rentan tidak terpakai. Oke, seperti itu sahabat rumah GWF. Mungkin langsung saja ya. Biasanya di sini tuh di konten saya itu banyak yang menanyakan terkait tentang rumput odot ya. Ya, rumput odot itu masih tergolong masih satu jenis dengan rumput gajah atau disebut juga dengan mini grass. Nah, itu rumput odot atau bahasa kerennya itu Pennisetum purpureum chevimat ya. Seperti itulah. Nah, kita lihat tentang komentar ya tentang rumput odot ini. Oh ya, untuk pesan rumput odot mungkin bisa dilihat di deskripsi. Nah, udah tercantum tuh nomor saya kalau misalkan sahabat rumah GWF yang ingin pesan tentang rumput odot. Oh ya, rumput odot ini saya menanam kurang lebih 800 meter persegi, atau misalkan di sini tuh disebutnya 8 are ya, masih 8 are. 8 are itu untuk panen pertama mungkin hasilnya tidak seberapa. Kalau misalkan sudah panen yang ke berapa, yang keempat atau sampai kelima, itu bisa nyampe 8 ton kalau untuk rumput odot itu sendiri ya. Oh ya, ini dari Firman Adi Putra, bisa kirim bibitnya ke Sumatera Barat. Oke, untuk pengiriman saya belum bisa ya, pengiriman ke luar pulau nih. Untuk sahabat rumah GWF yang ingin pesan bibit rumput odot, karena saya tuh tetap ingin menjaga kualitas dari bibit saya. Karena yang ditakutkan kalau misalkan pengiriman ke luar pulau mungkin jangka waktu 2 minggu, itu mungkin akan mengalami penurunan dari segi kualitas. Makanya saya belum berani, artinya ya saya kasihan sama yang beli. Tapi tadi itu ada dari Mas Rifki ya, beliau sedang di Sulawesi katanya di mertua, beliau minta pesen bibit odot itu 500 batang. Saya kirim tadi pagi ke Sulawesi 500 batang, itu beratnya 18 kilo 44 gram ya, pokoknya 18,5 kilo lah.
Itu ongkirnya itu ke Sulawesi saya gunakan pakai pos jumbo ekonomi, itu sekitar 428.000. Nah seperti itu. Apalagi ya, apa bedanya rumput gajah sama rumput odot? Begini ya, rumput dari Ahmad Soleh Official. Kalau rumput gajah, rumput odot itu masih tergolong juga sama dengan rumput gajah. Gajah itu macam-macam, ada pakcong, ada Taiwan gitu kan, gajah Taiwan. Ini juga masih termasuk rumput gajah, cuman ini beda gitu ya golongannya. Oke, harga odot murah dari Yul Usfan. Ya harga saya itu jual Rp200. Kalau yang lain itu Rp300 sampai Rp500 tuh per batang. Ya karena memang kalau tani sendiri ya saya jual, nggak mandang harga berapa. Tapi ya memang kisaran biasanya di angka 300 sih rata-rata kalau harga bibit rumput odot itu. Bisa kirim ke daerah Pandeglang Banten Kang, oh sangat bisa banget gitu, dari Ismuhak sangat bisa banget. Minimal untuk pengiriman di angka sekitar 5.000 batang ya, 5.000. Sebenarnya 5.000 masih kecil. Minimal untuk angka pengiriman sekitar 6.000 batang. Nah, 6.000 batang sahabat rumah GWF dari Ismuhak ke daerah Pandeglang Banten. Dari TB Komarudin, per kilo rumputnya berapa Kang? Jos katanya. Kalau rumput odot di sini kurang lebih per kilo itu dihargai 500 kilo. 500 per kilo, Rp500 per kilo itu terima beres. Dari Slamet Riyadi, ini daerah mana nih dan kalau beli bibitnya ada? Oke, daerah saya itu lebih tepatnya pertanian rumput odot saya itu di Kampung Kiara Beres, Desa Pulosari, Kecamatan Kalapan Menggala, Kabupaten Sukabumi. Bibitnya stoknya itu masih ada. Artinya gini ya, selagi masih musim hujan saya akan selalu tetap jualan bibit rumput odot, kecuali udah memasuki musim kemarau. Kalau musim kemarau saya gak akan jualan rumput odot. Karena apa? Karena saya kasihan tuh sama yang beli bibitnya, kemungkinan tidak akan tumbuh kalau musim kemarau. Mungkin bagi orang yang tidak tahu, musim kemarau aja dibabat tuh, beli aja si bibitnya, padahal ya itu kemungkinan beberapa persen untuk si bibitnya bisa tumbuh. Dedi Yudin, gak nyampe 1 hektar ya bohong, gak banget. Lahan saya itu sekitar 8 are, 800 meter persegian. Hasan, rumput gini buat apaan Mangnya? Saya sumpah baru tahu rumput ini untuk jenis makanan rumahinsia ya, seperti sapi, kambing, domba, kelinci juga ya suka. Itu rumput odot. Apa manfaatnya rumput ini? Dari Kapin Channel ya, untuk pakan ternak, ketersediaan pakan. Artinya ya kalau misalkan ingin berternak domba, kunci utamanya itu ketersediaan pakan terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Panen berapa bulan sekali Om? Panennya itu dari penanaman awal sampai panen itu kurang lebih 3 bulan standarnya. Setelah itu untuk panen kedua bisa sampai 3 minggu. Mungkin ya kalau kepepet tuh 2 minggu juga ya dipanen aja. Ya standarnya 30 hari lah, sekitar sebulanan. Standarnya segitu. Cara menanam rumput odot biar cepat tumbuh gimana Mas? Ya solusinya saat musim hujan. Ataupun pernah saya upload di video saya, yaitu dari tunas dasar tuh. Cuman ya prosesnya agak ribet. Dari Ilham Livano. Ukuran tanamnya berapa Pak? Kalau saya panjangnya itu paling ya segini tuh 10 cm palingan. Terus si jaraknya itu paling 50. Jarak dari tanaman satu ke tanaman satunya lagi itu kurang lebih 50. Kalau panjangnya si bibitnya paling 10 cm. Amanat Sawen, bisa buat berapa ekor kambing bos tanpa mikir ngarit di kain tempat, cuman dari lahan itu aja. Dari Amanat Sayun. Ini saya lahan 8 are itu kurang lebih perkiraan, memang domba saya itu sekarang masih sedikit ya, kemarin itu sekitar 17 ekor, tapi dengan analisa saya itu lahan 8 are
itu kurang lebih cukup untuk sekitar 22 ekor lah, kurang lebih cukup itu. Tapi saat musim hujan ya, kalau musim kemarau saya nggak tahu karena pertumbuhannya itu akan lambat, maksudnya bukan berkurang. Oke sahabat rumah GBF, mungkin itu saja ya. Kalau misalkan ingin tahu tentang rumput odot ataupun seputar pertanian ataupun peternakan domba, bisa dikasih di kolom komentar. Mungkin nanti saya akan review seperti ini lagi ya. Channel ini adalah channelnya Pak Tani dan juga Pak Ternak dari sudut pandang orang kampung ya. Gak ada hoak apa adanya. Kalau misalkan baik ya baik, kalau misalkan buruk ya buruk. Saya ingin mengekspos tentang kehidupan petani ini seperti ini loh, kehidupan peternak itu seperti ini loh. Orang kampung itu kayak gini sehari-harinya. Dan pada intinya semoga petani dan peternak di seluruh Indonesia bisa sejahtera. Oke, salam sukses. Salam untuk seluruh petani dan peternak di